Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang beberapa soal yang berkaitan dengan kompetensi teknis P3K, kemudian cat penais, kemudian mungkin bisa menjadi manfaat untuk SKB JPNS dan SKTT Kemenag. Jadi mudah-mudahan kita belajar ini bisa memudahkan kita dalam menjawab soal nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, seorang penyuluh agama sedang memberikan materi tentang hukum-hukum Islam pada sekelompok orang yang sangat beragam latar belakangnya. Beberapa peserta merasa kebingungan dan bertanya lebih banyak tentang detail hukum. Apa yang harus dilakukan penyuluh? A. Menghentikan penyuluhan dan tidak menjawab pertanyaan. B. Memberikan penjelasan tambahan yang lebih rinci dan memberikan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. C. Menyalahkan peserta yang tidak mengerti. D. Menyampaikan materi lebih cepat agar selesai lebih cepat. Kemudian E. Menghindari pertanyaan dari audiens. Jadi apabila ada yang bertanya, intinya apa yang harus dilakukan penyuluh? Ya, tentu jawabannya adalah B. Memberikan penjelasan yang lebih rinci dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari akan membantu peserta lebih memahami materi dan mengurangi kebingungannya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 2. Apa yang menjadi faktor penting dalam memilih metode penyuluhan yang tepat bagi audiens di desa? A. Metode yang paling baru dan canggih. B. Metode yang sederhana, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari audiens. C. Metode yang paling rumit agar audiens dapat merasakan tantangan. D. Metode yang hanya mengandalkan teori tanpa praktik. Kemudian E. Metode yang membutuhkan perangkat teknologi canggih. Ini di desa ya. Metode penyuluhan yang tepat di desa adalah B. Memilih metode yang sederhana dan mudah dipahami akan lebih efektif agar audiens dapat memahami dan mengaplikasikan pesan penyuluhan dalam kehidupan mereka. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Metode yang sederhana. Soal nomor 3. Mengapa penting bagi penyuluh agama untuk menilai tingkat pemahaman audiens sebelum menyampaikan materi? A. Agar penyuluh bisa mengubah topik penyuluhan sesuai keinginan penyuluh. B. Agar penyuluh bisa berbicara lebih lama. C. Untuk memastikan materi yang disampaikan sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan audiens. D. Agar penyuluh tidak perlu berinteraksi dengan audiens. E. Agar penyuluh bisa menghindari audiens yang tidak tertarik. Jadi inti dari pertanyaan ini adalah untuk menilai tingkat pemahaman audiens sebelum menyampaikan materi. Jadi kenapa penting menilainya dulu? Jadi jawaban yang tepat adalah C. Untuk memastikan materi yang disampaikan sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan audiens. Jadi tidak mubazir materi istilahnya. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang keempat. Apa yang harus dilakukan oleh penyuluh agama jika audiens menunjukkan ketidakpahaman terhadap materi yang disampaikan? A. Meneruskan penyuluhan tanpa menghiraukan audiens. B. Mengulang kembali materi dengan penjelasan yang lebih sederhana dan memberikan contoh yang mudah dipahami. C. Menyalahkan audiens karena tidak paham. D. Berbicara lebih cepat agar penyuluh cepat selesai. E. Menghentikan penyuluhan dan pergi. Jadi bila audiens menunjukkan ketidakpahaman
Apa yang harus dilakukan oleh penyuluh? Jawabannya adalah B. Mengulang materi dengan cara yang lebih sederhana dan memberikan contoh yang mudah dipahami untuk membantu audien untuk memahami materi dengan lebih baik. Soal nomor 5. Mengapa penting untuk selalu melakukan evaluasi setelah penyuluhan agama? A. Agar penyuluh bisa mengkritik audien. B. Agar penyuluh mengetahui apakah audien telah memahami materi dengan baik dan dapat mengevaluasi efektivitas penyuluhan. C. Agar penyuluh bisa berbicara lebih tanpa banyak interaksi. D. Agar penyuluh tidak perlu mengubah pendekatan dalam penyuluhan. E. Agar penyuluh dapat menilai audien hanya berdasarkan penampilan. Jadi, mengapa penting melakukan evaluasi? Apakah bisa mengkritik audien? Apakah mengetahui audien telah memahami? Kemudian, apakah berbicara lebih banyak? Jawabannya adalah B. Evaluasi memungkinkan penyuluh mengetahui apakah pesan yang disampaikan telah dipahami dan seberapa efektif penyuluhan tersebut. Soal nomor 6. Dalam penyuluhan tentang kehidupan berkeluarga, seorang penyuluh merasa bahawa beberapa pasangan muda tidak terlalu fokus karena mereka terlalu sibuk dengan perangkat elektronik mereka. Apa yang harus dilakukan oleh penyuluh untuk menarik perhatian mereka? A. Menghentikan penyuluhan dan memberikan audien bermain dengan perangkat elektronik mereka. B. Mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif melalui diskusi dan berbagi pengalaman terkait kehidupan berkeluarga yang mereka jalani. C. Menggunakan perangkat elektronik untuk menarik perhatian mereka tanpa mengubah pendekatan. D. Menyalahkan mereka kerana tidak fokus. E. Mengubah topik menjadi lebih menarik dengan materi yang tidak relevan. Jadi, audien terlalu sibuk dengan perangkat elektronik. Apa yang harus dilakukan penyuluh? Jawabannya adalah B. Mengajak audien untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan berbagi pengalaman, membuat mereka lebih terlibat dan fokus pada materi yang diberikan. Jadi, mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif melalui diskusi dan berbagi pengalaman terkait kehidupan berkeluarga yang mereka jalani. Soal nomor 7. Seorang penyuluh agama memberikan materi tentang zakat kepada sekelompok petani. Beberapa petani terlihat tidak paham bagaimana cara menghitung hasil zakat hasil pertanian mereka. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyuluh? A. Menjelaskan dengan menggunakan contoh nyata yang relevan dengan jenis pertanian mereka. B. Menyalahkan mereka karena tidak tahu tentang zakat. C. Menghentikan penyuluhan dan pergi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. D. Menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami untuk menambah kesan profesional. E. Membaca teori zakat tanpa memberikan penjelasan praktis. Jawaban yang tepat adalah A. Memberikan contoh nyata yang relevan dengan jenis pertanian mereka akan membantu petani memahami cara menghitung zakat dengan mudah dan praktis. Jadi, jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Dalam penyuluhan tentang salat berjamaah, seorang penyuluh menemukan bahawa audien di desa tersebut jarang melaksanakan salat jamaah. Apa yang harus dilakukan oleh penyuluh untuk meningkatkan partisipasi mereka? A. Menyalahkan audien kerana tidak melaksanakan salat berjamaah. B. Memberikan penjelasan tentang keutamaan salat berjamaah dan mengajak mereka untuk memulai bersama-sama dengan cara yang lebih praktis dan mudah. C. Menghentikan penyuluhan dan pergi. D. Menggunakan cara yang sama untuk semua audien tanpa mempertimbangkan kondisi mereka. E. Menyampaikan ceramah panjang tanpa memberikan contoh. Ini jamaah tidak solat. Apa tugas penyuluh? Bagaimana trik penyuluh? Jawabannya adalah B. Memberikan penjelasan tentang keutamaan salat berjamaah dan mengajak mereka untuk memulai bersama-sama dengan cara yang lebih praktis
dan mudah. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan pendekatan persuasif dalam penyuluhan agama? A. Pendekatan yang memaksa audien untuk menerima semua yang disampaikan. B. Pendekatan yang membujuk audien untuk berubah dengan memberikan alasan yang logis dan relevan. C. Pendekatan yang hanya mengandalkan cerita dan kisah. D. Pendekatan yang menghindari interaksi dengan audien. E. Pendekatan yang mengkritik audien secara langsung. Pendekatan persuasif adalah B. Pendekatan yang membujuk audien untuk berubah dengan memberikan alasan yang logis dan relevan. Di pendekatan persuasif bertujuan membujuk audien dia untuk berubah dari yang tidak baik menjadi baik dengan memberikan alasan yang rasional dan relevansi yang jelas bagi kehidupan mereka. Soal nomor 10. Seorang penyuluh agama sedang memberikan materi tentang pentingnya berdoa kepada sekelompok remaja. Tetapi mereka terlihat tidak tertarik dan banyak yang ngobrol. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyuluh? A. Menyalahkan mereka dan meninggalkan audien. B. Mengubah pendekatan dengan menggunakan cerita menarik dan mengajak mereka berdiskusi tentang pentingnya doa dalam kehidupan mereka. C. Memberikan ceramah yang lebih panjang dan lebih keras. D. Menghentikan penyuluhan dan membiarkan mereka ngobrol. E. Tidak mengubah apapun dalam penyuluhan. Jadi tidak. Seorang penyuluh agama sedang memberikan materi tentang pentingnya berdoa. Tetapi mereka terlihat tidak tertarik. Maka jawaban yang tepat adalah B. Mengubah pendekatan dengan metode yang lebih efektif dan relevan akan membantu audien lebih tertarik dan terlibat dalam penyuluhan. Soal nomor 11. Seorang penyuluh agama melakukan penyuluhan kepada kelompok remaja mengenai bahaya narkoba dan pentingnya menjaga diri. Namun, audien terlihat tidak tertarik dan kurang responsif. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyuluh? A. Menyalahkan audien karena tidak serius. B. Menyesuaikan metode penyuluhan dengan lebih banyak diskusi serta memberikan contoh nyata dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari mereka. C. Melanjutkan materi tanpa mengubah pendekatan. D. Menghentikan penyuluhan dan membiarkan audien pergi. E. Memberikan materi yang lebih rumit agar audien terasa tertentang. Jadi penyuluh tidak tertarik. Jadi ini beberapa kali soalnya berbeda kasus. Walaupun berbeda kasus, tetap jawabannya adalah menyesuaikan metode penyuluhan dengan lebih banyak diskusi serta memberikan contoh nyata dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Di mana ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan bekal dalam menjawab soal chat penais nantinya. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.